Oke, Bu. Berita kekalahan Jepang menyebar kemana-mana melalui radio. Sultan Syahrir yang saat itu sedang mendengarkan radio juga turut mendengar berita kekalahan Jepang tersebut, dan ada kemungkinan Jepang akan menyerah. Sultan Syahrir lantas menelpon seorang penyair terkenal bernama Khairil Anwar dan memintanya untuk mengabarkan berita kekalahan Jepang kepada para pemuda. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat menemui Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam untuk menanyakan tentang kemerdekaan Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan adanya pembubaran BPUPKI, pembentukan PPKI beserta susunan kepengurusan, dan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって威力を吸収せんと欲し、ここに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府を Wah, kabar Jepang menyerah ini harus aku segera sampaikan kepada yang lainnya. Bung, kita harus membuat Indonesia merdeka sekarang. Bagaimana caranya sedangkan kita masih berada di bulan penjajahan Jepang? Saudara-saudara semua, saya telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dari mana Anda tahu hal ini? Saya mendengar ini di radio BBC. Ini berita yang sangat bagus. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Saat ini, Jepang tengah berduka karena Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Ini adalah kesempatan kita merdeka karena pemerintahan kita sedang kosong. Aku setuju denganmu, saudara. Asalkan kita memproklamasikan tanpa harus menunggu Jepang. Aku tak mau PPKI ikut campur. Benar, aku setuju denganmu karena kita harus merdeka tanpa campur tangan Jepang. Tak sudi aku. Ya, memang seharusnya kita merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Aku ingin Indonesia merdeka sekarang. Aku tak tahan lihat penderitaan rakyat kita. Baiklah, kalau begitu, mari kita diskusikan itu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tunggu. Bukankah Bung Karno ketua PPKI? Aku tak yakin dia mau. Ya, dia memang ketua PPKI, tapi tak apa. Mari kita berdiskusikan itu nanti malam. Jadi begini Bung Karno, tadi saya mendengar di siaran radio bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ya, bahwasanya kemerdekaan harus dilaksanakan besok, Bung. Hah? Apa maksudmu? Kita tidak bisa. Jepang sudah memberikan janji kemerdekaan untuk bangsa kita. Sekarang adalah waktu yang tepat, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Saya setuju. Kami sudah siap untuk mempertaruhkan seluruh jiwa kami. Tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan proklamasi pada hari esok. Kita harus menunggu sidang PPKI terlebih dahulu. Bung, kasihanilah para rakyat kita yang selama ini menderita. Kami bukannya tidak peduli. Namun kita harus menunggu janji Jepang 24 Agustus. Jangan percaya janji manis Jepang. Tanpa proklamasi, bisa terjadi kekacauan, Bung. Sebentar. Itu semua masih menjadi tanggung jawab saya. Maka dari itu, inilah leher saya. Kalian para pemuda bisa membunuh saya. Sebab saya masih mempunyai tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, kita harus menunggu sidang PPKI itu selesai.
kita hadapi Jepang, namun kita harus siap. Kenapa kita tidak proklamasi sendiri? Inilah momentumnya, Bun. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menunggu sidang PPKI tersebut selesai. Jangan bertindak gegabah. Kita harus berhati-hati. Baik, kami tunggu hasilnya. Baik. Muhammad Hatta pun menyampaikan hasil perundingan golongan tua kepada para golongan muda, bahwasanya proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Hal itu membuat para golongan muda tidak puas dengan hasil perundingan golongan tua. Akhirnya, golongan muda pun melaksanakan perundingan sendiri di Cikini 71, Jakarta. Para pemuda yang telah kecewa karena keputusan Soekarno dan seluruh golongan tua lainnya pun memutuskan untuk melaksanakan rapat di Cikini 71, Jakarta. Rapat itu dihadiri oleh Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwarti, serta Sultan Kosinggih. Setelah berunding bersama, para pemuda sepakat menjauhkan Soekarno dan Hatta dari Jakarta agar tidak terkena pengaruh dari Jepang. Mereka membawa Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok atas usulan Sultan Kosinggih, karena Rengas Dengklok ada di daerah yang jauh dari Jakarta, dan pergerakan Jepang di tempat tersebut mudah untuk diketahui. Akhirnya, pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, golongan muda kembali ke kediaman Soekarno untuk menjemputnya. Pintu rumah langsung dibukakan oleh Fatmawati dan Fatmawati segera membangunkan Soekarno. Oh iya, ada apa ya? Halo, permisi, kami mencari Bung Karno. Apakah ada? Ada, sebentar saya panggilkan dulu ya. Mas, bangun. Ada para pemuda yang mencarimu, Mas. Siapa? Para pemuda mencarimu. Soekarno pun menemui Khairul Saleh, Sukarni, serta Yusuf Kunto. Sempat ada dialog antara mereka. Soekarno menolak ajakan para pemuda tersebut karena di hari itu juga akan dilaksanakan rapat dengan anggota PPKI. Bung, kau harus ikut kami sekarang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Iya, Bung, harus sekarang. Maaf, saya tidak bisa. Saya hari ini ada rapat PPKI. Kalau begini, terpaksa kami membawa Anda. Apa maksudmu? Namun, pada akhirnya Soekarno dibawa paksa oleh Khairul Saleh, Sukarni, dan Yusuf Kunto. Mereka juga mengajak Fatmawati dengan anaknya, yaitu Guntur. Pada saat yang bersamaan, di rumah Muhammad Hatta, Wikana dan Darwis mengetuk pintu rumahnya. Mereka memanggil-manggil Hatta dari luar. Ketika Hatta keluar, dua pemuda itu langsung membekap Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Para pemuda pun membawa Soekarno beserta keluarganya dan Bung Hatta ke rumah saudagar Tionghoa bernama Jiao Kisong atas usulan Yai Haji Darip kepada Sukarni dan kawan-kawan. Saya sudah katakan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia akan dilaksanakan sesuai dengan janji Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus. Lalu, kenapa kalian semua masih mendesak saya? Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang, Bung. Apa salahnya kita segera merdeka? Tidak salah. Namun waktunya yang tidak tepat. Kami para pemuda sudah siap untuk menerima semua kemungkinan yang akan terjadi. Siap? Siap apa? Apa persiapanmu? Kalian tidak memikirkan nasib masyarakat Indonesia jika berperang. Kami sudah siap menerima segala kemungkinan yang akan terjadi, Bu. Kalian naif. Kalian terlalu naif. Kami sudah memikirkan yang terbaik. Kami sudah memikirkan segala rencana dengan sebaik mungkin dan tentunya dengan akal sehat. Revolusi sudah berada di tangan kita. Dan jika Bung Karno tidak melakukan revolusi pada malam ini, Lalu apa? Saya sudah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus. mengapa harus tanggal 17? Tanggal 17 merupakan tanggal suci, di mana tanggal 17 jatuh pada hari Jumat di bulan Ramadan. Tanggal 17 juga bisa dibilang 17 rakaat dalam sholat. Lalu, tanggal 17 merupakan tanggal yang suci dan itu bukan buatan dari manusia. Ahmad Subarjo menemui Laksamana Tadashi Maeda. Ia menanyakan kebenaran berita Jepang yang telah menyerah kepada sekutu. Ternyata berita tersebut benar adanya. Ahmad Subarjo juga memberitahu rencana melaksanakan proklamasi kemerdekaan kepada Laksamana Tadashi Maeda.
Rencana itu pun sangat didukung oleh Laksamana Tadashi Maeda. Ahmad Subarjo lalu pergi menuju markas para pemuda dan menjumpai para pemuda. Ia bertanya kepada para pemuda tentang keberadaan Soekarno dan Hatta. Tetapi, para pemuda itu tak mau memberitahu Ahmad Subarjo. Gimana sih ini Soekarno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan ini? Dah, gimana toh? Kunto, Siapa kamu sini? apa kau tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak, saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu, saya yakin kamu tahu di mana keberadaan mereka. Ya, saya memang tahu. Tetapi saya tidak akan memberitahu Anda di mana mereka. Kecuali Anda mau membantu kami untuk mendesak Bung Hatta dan Bung Karno. Saya janji akan membantu kalian untuk merdeka. Saya sudah bertemu dengan Laksamana Tadashi Maeda dan mereka bilang bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ahmad Subarjo pun lantas pergi ke Rengas Dengklok bersama sekretaris pribadinya yaitu Sudiro. Mereka pergi untuk memberitahu tentang hasil pertemuannya dengan Tadashi Maeda kepada Soekarno dan Hatta. Bung, saya telah mendengar langsung dari Laksamana Tadashi Maeda jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sebaiknya kita segera melaksanakan kemerdekaan. Baik, kalau begitu saya ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Saat rombongan itu akan berangkat, keberangkatan mereka kembali ke Jakarta ditentang oleh Soedanko Subeno. Namun, Ahmad Subarjo berjanji kepadanya bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari, tanggal 17 Agustus, dan selambat-lambatnya jam 12 siang. Lalu, Subeno pun mempercayai hal tersebut, dan membiarkan mereka kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno-Hatta ditemani Laksamana Tadashi Maeda pergi menemui Mayor Jenderal Nishimura. Mereka menanyakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nishimura mengatakan bahwa karena Jepang sudah menyatakan menyerah kepada sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada perintah tentara sekutu. Berdasarkan garis kebijakan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Melihat kenyataan ini, Soekarno-Hatta sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan Jepang. Mereka hanya berharap agar pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia. Melihat kegigihan para tokoh Indonesia, Laksamana Tadashi Maeda terkagum-kagum. Dia pun mengizinkan para tokoh tersebut merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Setelah kejadian itu, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di ruang makan rumah Tadashi Maeda. Tadashi Maeda meninggalkan mereka. Ia memilih untuk berada di lantai 2. Rumusan teks proklamasi disaksikan oleh Soekarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Miyoshi. Sementara yang lain menunggu di serambi muka. Rumusan teks proklamasi ditulis langsung oleh Soekarno di secarik kertas, sementara Hatta dan Ahmad Subarjo mengatakan pemikirannya secara lisan. Setelah naskah selesai ditulis, mereka lantas pergi ke serambi muka dan membacakan hasil rumusan itu. Semua orang setuju. Terdengar suara riuh ricuh para pemuda. Hai para pemuda. Saya di sini membicarakan bahwa teks proklamasi telah selesai. Laksamana Tadashi Maeda mendengar suara ricuh tersebut pun turun. Dia tersenyum melihat kebahagiaan orang-orang Indonesia kala itu. Naskah pun diketuk oleh Sayuti Melik dengan bimbingan B.M. Dia. Sayuti Melik mengganti beberapa kata dalam naskah tersebut. Ia mengganti kata tempo menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dengan menambahkan nama Soekarno-Hatta serta Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Angka tahun 05 adalah singkatan dari 2605 tahun Showa Jepang yang sama dengan 1945. Setelah itu, terjadi perdebatan tentang penandatanganan naskah proklamasi. Soekarno memberi saran jika naskah ditandatangani oleh semua orang,
Tetapi, Khairul Saleh dan Soekarno menolak usul tersebut dan mengatakan lebih baik Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks tersebut. Akhirnya, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Iya, jangkut. Terjadi perdebatan tentang di mana proklamasi akan dilaksanakan. Tempat yang dipilih adalah lapangan Ikada, sebuah lapangan terbuka di pusat kota Jakarta yang dapat menampung banyak orang. Namun, karena alasan keamanan dan waktu yang mendesak, tempat pembacaan teks proklamasi pun kemudian dipindah ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Cikini, Jakarta. Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Cikini, Jakarta, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di depan rakyat Indonesia yang menandai dimulainya perubahan terhadap bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebelum sidang ini dimulai, izinkan kami membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya disusun oleh Panitia 9. Ada satu kalimat yang menjadi masalah, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beberapa golongan rakyat Kristen di wilayah Indonesia Timur menyatakan akan menolak bergabung Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk dalam UUD. Lalu, solusi apa yang ingin kau sampaikan, Hatta? Baik, kami setuju untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas usulan-usulannya. Baik, setelah itu mari kita mulai saja untuk sidang pada hari ini. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan 3 keputusan, yaitu disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, pembentukan Komite Nasional untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan menghasilkan 4 keputusan. Yang pertama adalah membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi, lalu membentuk Komite Nasional Daerah di tiap-tiap provinsi, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, dan yang terakhir adalah membentuk Tentara Rakyat Indonesia.
Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambi. Sidang ketiga PPKI ini memfokuskan pembahasan pada perancangan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara. Di sini, di hadapan saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan hasil sidang PPKI pada hari ini. Yang pertama, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat dengan Saudara Kasman Singodimedjo sebagai Ketua, M. Sutarjo, Wakil Ketua Pertama, Latu Harhari, Wakil Ketua Kedua, dan Adam Malik, Wakil Ketua Ketiga. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia yang akan dipimpin oleh Bung Karno dan Badan Keamanan Rakyat sebagai penjagaan umum di seluruh daerah Indonesia. Pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945 disertai dengan pembubaran PPKI. Sekian sidang pada hari ini, saya nyatakan selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.